pendamping hukum karena memang era sekarang ini kan sama-sama kita pahami terkait redaksinya toleransi atau tegang rasa antara umat beragama. Kalau kita melihat mungkin leluhur kita ini kan sebenarnya sudah sangat biasa dengan perbedaan, cuman di era-era sekarang ini rasa-rasanya perbedaan ini kok malah dijadikan hal-hal yang memperuncing, bukannya perbedaan yang mempersatukan kita semua ini. Makanya pendampingan hukum ini kan jadi penting ketika misalnya mohon maaf kaum minoritas ini menjadi orang-orang atau kelompok-kelompok yang dikucilkan. Kan bukan begitu maksudnya. Harusnya leluhur-leluhur kita atau orang-orang terdahulu kita menjadikan Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita sudah menjadikan leluhur-leluhur atau pendahulu-pendahulu kita ini sebagai contoh, rasa-rasanya pendampingan hukum ini tidak diperlukan. Cuma karena memang pendampingan hukum ini di era-era sekarang ini dianggap perlu, khususnya mendekati tahun-tahun politik ini, Bang. Ya. Jadi kalau tahun-tahun politik bahasa Bang Wamen tadi, karena dia orang Betawi jadi temennya, Bang. Iya. Bang Wamen banyak kelompok-kelompok atau ada beberapa kelompok-kelompok ini yang melakukan politik identitas. Nah, harapan kita ini politik itu punya identitas. Cuman jangan jadikan politik sebagai identitas. Bahwasanya tadi Bang Wamen sampaikan ada partai A, B, segala macam itu kan identitas politik. Cuman jangan melakukan politik identitas. Gak mungkin politik itu tidak punya identitas, gitu kan? Nah, kalau hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, kita banyak belajar atau banyak meniru dari para pendahulu kita, rasa-rasanya pendampingan hukum di era-era sekarang tidak diperlukan. Cuman karena era-era sekarang ini banyak kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan politik identitas atau dan lain sebagainya, makanya rasa-rasanya sangat diperlukan pendampingan hukum untuk kelompok-kelompok yang merasa tidak dirugikan gitu ya. Iya. Sejauh mana nih, Bang Ishak, peran dari pendamping hukum ini kepada umat beragama, dan yang sudah dialami sepertinya ya mungkin saat ini gitu ya, dari agama mana aja nih yang banyak dibantu dalam hubungan tentang hukum ini? Apakah sama merata? Kalau merata, karena kan merata belum mungkin. Iya. Kalau dulu saya bicara pengalaman aja, Bang. Ya. Dulu di sebelah rumah saya itu ada nama asli saya lupa, cuman saya manggilnya Afung. Afung. Dia pengusaha. Kalau kemarin ada yang meninggal salah satu tokoh nasional kita, Pak Riza Ramli, beliau istri dari Pak Riza Ramli. Nah, ini beliau salah satu tokoh etnis Cina dan saya mohon maaf saya lupa itu agamanya entah Protestan atau Kristen. Cuma memang pengalaman saya ketika dia lagi mohon maaf ngurus bahasa di gereja. Iya. Nah, mungkin teman-teman etnis yang minoritas ini kan agak sulit ketika bicara rumah ibadah. Nah, kalau secara hukum positifnya atau hukum formalnya 3 menteri. Iya. Nah, itu kan selama SK 3 menteri itu dipenuhi, rasa-rasanya kan mustahil kalau rumah ibadah itu jadi sulit. Kemudian yang saya lihat dari juga tokoh bangsa kita, kalau saya sering sampaikan itu mungkin semua juga dapat paham, Gus Dur. Nah, kalau tadi yang saya bilang Bu Afuk ketika nikah, biarpun misalnya dia tokoh minoritas dengan etnis Cina, cuman ketika pernikahannya itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian, yang hadir itu satu Gus Dur yang langsung menjadi saksi. Kedua, Habib Assegaf. Habib Assegaf itu nama pondoknya di Parung apa itu? Darul Mukhlisin atau apa saya lupa, yang jelas salah satu pondok besar yang ada di Parung, karena pondoknya gratis, santrinya itu ribuan.
ribuan, cuman punya rasa toleransi yang luar biasa, Bang. Iya, iya. Toleransi yang luar biasa itu sering saya jadi pelajaran buat saya pribadi, karena memang kita ini untuk pendampingan hukum, kalau kita marojinya atau rujukannya cuman tekstual, rasa-rasanya agak sulit. Karena kalau Gus Dur atau Habib Segaf ini kan nggak cuman tekstual, mereka merasakan. Kalau di agama kita ini, agama saya, ada hadis musalsal bil awaliyah namanya. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Tebarlah kasih sayang kepada yang ada di dunia, maka yang di langit akan memberikan kasih sayang. Kan redaksinya man fil ard. Jadi siapa aja yang ada di muka bumi, mau itu makhluk hidup